Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Santri ikhwan sehat? Santri akhwat sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kami. Jadikan mati kami dalam kondisi husnul khatimah. Pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami di antara hamba-hambamu yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami memasuki surga Firdausil A'la dengan rahmatmu tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani a'azakumullah, jika kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah, kita semuanya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ibadah dan isti'anah. Ibadah menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dilakukan secara istiqamah, dan jika tidak ada pertolongan dari Allah, maka tidak mungkin seseorang mau melaksanakan ibadah dan ibadahnya istiqamah. Sehingga antara ibadah dan isti'anah ini, antara menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan memohon pertolongan kepadanya, ini tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa pertolongan dari Allah, siapapun orangnya, walaupun dia mendengarkan azan, bisa jadi dia tidak, seakan-akan tidak mendengarkan azan. Walaupun dia tahu sholat, tapi bisa jadi dia tidak mau sholat. Walaupun dia banyak hartanya, bisa jadi dia tidak mau infak, tidak mau sedekah. Walaupun dia tahu
setiap tahun ada haji tapi tidak pernah meniatkan dalam dirinya untuk haji. Maka oleh karena itu di sini kita sangat penting memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ma'unah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan itu kepada kita semuanya. Dari mana awal pertolongan itu? Awal pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dengan hidayah. Maka setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Pertolongan yang sangat besar, pertolongan yang sangat penting, pertolongan yang harus senantiasa kita minta adalah mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat petanya: ibadah, isti'anah, hidayah. Ibadah itu menyembah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Isti'anah adalah prosesnya terus meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan pertolongan, bantuan, anugerah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala melebihi nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat hidayah. Hidayah itu apa? Mahiyal hidayah. Hidayah hiya al-iradatu ilal khair. Yang pertama yang dimaksud dengan hidayah adalah munculnya keinginan dalam hati kita, dalam diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ya. Dengan niat itu, dengan keinginan itu, maka seseorang akan mewujudkan keinginannya. Karena jika seseorang tidak ada keinginan sama sekali, maka dia tidak akan pernah membayangkan dan dia tidak akan pernah mau melakukan. Lamun jelema eueuh kahayang mau ngalakukeun naon? Ya, sok. Mung we diajar teh. Jadi sok sanajan manehanana 100 tahun aya di pesantren ku sabab mung diajar, bodoh we. Walaupun dia itu ada di samping pesantren, walaupun dia itu mendengarkan suara kajian tiap hari, tapi karena hatinya tidak ada rasa ingin kebaikan, tidak ada dalam hatinya ingin berubah lebih baik, maka bisa jadi ngaji yang dia dengar, kajian yang dia dengar bukan menjadikan dia senang, akan tetapi semakin menambah kebencian. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada rasa ingin pada kebaikan. Maka al-iradatu ilal khair, keinginan kepada yang baik-baik, keinginan melakukan yang baik-baik, ini awal dari hidayah. Ya. Ketika seseorang, aduh, saya ingin berubah ya Allah, gimana? Saya ingin berubah ya Allah. Nah, rasa ingin berubah itu hidayah. Ya, itu kebaikan. Dan teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan berubah, keinginan memperbaiki diri, keinginan lebih baik itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Apa itu? Keinginan mendapatkan ilmu, cara, teori, strategi bagaimana agar bisa berubah. Nah, ini penting. Ya. Karena keinginan saja tidak cukup, harus tahu caranya, harus tahu ilmunya. Tarjun najat wa lan tasluk masalikaha innas safinah lan tajri 'alal yabas. Tarjun najat, engkau menginginkan kesuksesan, engkau menginginkan keselamatan, walan tasluk masalikaha, tapi engkau tidak mau menempuh caranya.
Inna safina, sesungguhnya bahtera, lan tajri 'alal yabas, tidak akan pernah berjalan di atas pasir. Tidak akan pernah yang namanya bahtera, kapal laut itu berjalan di atas padang pasir, nggak pernah. Oh, ada Ustadz kapal laut yang berjalan di atas padang pasir, kakapalan. Oh ya, kakapalan itu mah. Ya. Yang kedua adalah ilmu. Kenapa kalian diarahkan oleh orang tua kalian masuk pesantren? Mayoritas semua orang tua niatnya begini, Ustadz, jangan sampai anak saya seperti saya. Saya nggak ngerti agama, Ustadz. Saya dulu nggak mau belajar agama dari kecil, Ustadz. Peperihan ma abdi atuh jika kieu anak abi mau ulah. Ya. Saya yang nggak ngerti agama, Ustadz, anak saya ingin wakafkan agar dia menjadi ulama yang faham agama, siap melaksanakan agama, siap mendakwahkan agama, dan siap memperjuangkan agama. Keinginan bukan itu? Keinginan yang sangat baik. Keinginan itu tidak cukup jika anaknya tidak belajar dengan baik. Ya. Ketika antum semuanya, ketika para santri selama di pesantren di rumahnya, terus dia mencintai ilmu, apapun situasinya, apapun kondisinya, dan ilmu itu harus otomatis. Jadi jangan sampai begini, aduh ujian saya kan belum persiapan, nah ketahuan ilmunya belum mendarah daging. Mau ujian kapanpun silahkan, saya tidak takut. Ujian hari ini langsung tengok, wih itu sudah mantap. Karena banyak orang yang memahami, punya ilmu itu standarnya nilai di rapot, nilai di ijazah. Padahal ilmu itu bukan di situ. Ilmu itu harus mendarah daging, harus otomatis. Jadi bukan ini ada soal di lembaran kertas, setelah itu dijawab, setelah itu dapat nilai, oh berilmu. Bukan, berilmu itu bukan begitu. Ya, kalau itu tahu soal, tahu jawaban, bukan berilmu. Karena ilmu itu harus tertanam dalam diri dan dia harus otomatis menjadi karakter. Ya, itu berilmu. Dan berilmu tidak mungkin tanpa guru. Berilmu tidak mungkin kita mengambil sumber-sumber ilmu itu selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah merangkum semuanya. Nah, tinggal sekarang kita membedah Al-Quran. Maka oleh karena itu, membedah Al-Quran itu harus bertahap, harus sabar, harus istiqomah. Ya, nggak bisa langsung hafal Quran gitu, nggak bisa. Ya, harus bisa bagaimana cara membaca Qur'annya, harus tahu tahlilul alfaznya. Ya, jadi tahlilan gaya santri itu bukan hanya la ilaha illallah, itu tahlil tauhid, tahlil itu pakai ha. Ada satu lagi tahlilannya pakai ha. Apa itu? Ini alif, ini makharijul hurufnya apa, sifatul hurufnya apa, oh gitu tuh, harus bisa tuh. Ya, nun mati ketemu mim apa hukumnya, nun mati ketemu ba apa hukumnya, nun mati ketemu fa apa hukumnya, mana dalilnya, gitu tuh. Itu tahlilul alfaz namanya. Ya, setelah itu apa? Harus bisa menerjemah. Nerjemah itu bukan menghafal terjemahannya. Ini bahasa Arabnya, ini terjemahan bahasa Indonesianya, dihafali terjemahnya, bukan. Tapi kalian harus bisa menerjemahkan kata per kata, kalimat per kalimat. Sehingga apa? Apa yang kita baca benar, apa yang kita baca faham. Baik di bacaan-bacaan sholat, baik di bacaan-bacaan Al-Quran, ataupun ilmu-ilmu yang lain yang kalian pelajari. Ini baru tahapan. Ya, saya sampaikan seperti ini agar jangan sampai ada orang baru baca judulnya, judul satu kitab, ya kitab Bulughul Maram, udah dirinya udah merasa paling hebat dalam masalah fikih. Padahal Bulughul Maram dibikin oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk anaknya yang kelas SD.
Ya. Baru baca cover kitab Sahihul Bukhari, udah merasa diri paling hebat menghujat Imam Bukhari. Ini gimana sih Imam Bukhari? Kok nggak mau bermazhab? Ini mazhab Imam Bukhari ini apa ini? Syafi'i, Hanafi, Maliki atau apa? Ya, karena saking nggak ngertinya. Kemudian nanti ada analisa, ada tadabbur, ada tafsir, ada takwil, ya. Sehingga dari ilmu-ilmu yang kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ilmu-ilmu yang lain, membukakan ilmu-ilmu yang lain. Maka jangan pernah bosan berdoa dengan doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu dan rizkikan kepadaku pemahaman. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi orang belajar tapi nggak faham. Belajar ya, terus tapi nggak ngerti dia, nggak faham dia. Maka mintalah kepada Allah agar ditambahkan ilmu dan diberikan rizki kefahaman. Burung beo bertambah ilmunya nggak? Latih aja terus burung beo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa burung beo. Ngerti nggak akan ngerti sampai yaumul kiamah itu burung beo. Burung beo bisa Al-Fatihah, bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilatih terus-terusan burung beo bisa. Faham nggak? Kagak bakal. Jika kita sholat, Allahu Akbar, tapi nggak ngerti apa yang kita baca, sama dengan ya. Jangan seperti burung beo. Nah, ini ilmu nih. Jadi iradatul khair, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, itu hidayah. Dari bagian hidayah. Ingin berilmu dan faham terhadap ilmu, itu hidayah. Dan yang ketiga, al-amal, beramal. Karena dalam Islam ilmu itu bukan hanya untuk dikumpulkan, ilmu itu bukan hanya untuk dipelajari, bukan hanya untuk dipahami, bukan, tapi untuk diamalkan. Ya, maka semua ayat-ayat tentang amanu biasanya wa amilus shalihat. Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman amal, iman aman, iman amal. Kenapa? Karena amal ini sebagai bukti dari apa yang dia fahami. Sebenarnya nilai real seorang santri itu bukan di rapot, bukan di ijazah, tapi di mana? Di tingkah laku. Jika santri sudah belajar adab, itu kitab adab sampai hatam, tapi bertemu nggak pernah ngucapin salam, kepada yang lebih tua enggak hormat, kepada yang lebih muda tidak sayang, maka walaupun dia bisa mengerjakan ilmu adab, ya, soal adab 100 nilainya, tapi sebenarnya adabnya 0. Kenapa? Karena ilmu bukan hanya di atas kertas, tapi sejatinya ilmu yang sudah otomatis itu harus menjadi darah daging yang dibuktikan dalam amal. Itulah yang disebut dalam ilmu biologi dengan myelin. Ya, ilmunya sudah tidak lagi di otaknya, tapi ilmunya sudah ada di darah dagingnya. Ilmunya bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi ilmunya sudah keluar dari pori-porinya. Hei para pelajar, ingat ini. Ya, amal berdasarkan ilmu. Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Tapi semuanya sepakat bahwa semua orang berilmu harus mengamalkan. Sebelum beramal harus berilmu, iya betul. Tapi setelah berilmu harus beramal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal, orang berilmu tapi ngamalnya tidak, ngoceh aja, ngomong terus, khutbah terus, ceramah terus, tapi amalannya jauh dari apa yang diceramahkan, apa yang diomongkan. Kasyajari bila thamarin, persis seperti pohon yang tidak berbuah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Maka karena itu
teruslah mohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang yang baik dan senantiasa mengalami perbaikan. Ya Allah tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diajarkan oleh para ulama. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu itu, ya Allah. Ini isti'anah, mohonlah pertolongan kepada Allah, ya. Terus memohon ini, karena bisa jadi antara ilmu dengan usia, antara amal dengan usianya nggak seimbang. Kolot maknya nges, bahkan tereh paeh, tapi ilmunya jauh. Tua mak iya, tapi amalnya masih jauh. Banyak yang begini. Waliyadzubillah, mudah-mudahan saya tidak termasuk seperti itu. Ya, ini yang keberapa? Yang ketiga yang harus kita mohon kepada Allah. Yang keempat adalah as-sabat wal istiqamah. As-sabat harus tetap terus, wal istiqamah dan istiqamah. Bil istiqamah tajidul karamah. Dengan istiqamah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran, murajaah Quran bukan hanya sekarang. Ketika jadi santri terus. Ibadah terus, dakwah terus, usaha terus, semuanya terus istiqamah. Niatkan lillahi ta'ala, li'i'lai kalimatillahi ta'ala. Ya. Siapa orangnya yang dari kecilnya dalam kebaikan, terus dia istiqamah menjaga kebaikan itu, menjaga amal-amal kebaikan itu, maka ketika remajanya akan ada dalam kondisi kebaikan. Siapa yang dia terus jaga dirinya, jaga keluarganya, jaga lingkungannya dalam kondisi kebaikan di waktu remajanya, maka waktu pemudanya dia akan ada dalam kebaikan. Siapa dalam waktu pemudanya dia jaga terus dalam kebaikan, baik dirinya, keluarganya, lingkungannya, maka ketika tuanya akan dalam kondisi kebaikan. Dan semoga ketika waktu tuanya ada dalam kondisi kebaikan, matinya dalam kondisi husnul khotimah. Man syaba ala syai'in syaba alaih, wa man syaba ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang tumbuh kembang dalam kebaikan, maka ketika pemudanya dia akan menjadi baik. Ketika mudanya ada dalam kondisi kebaikan, dia jaga terus menerus, maka syaba alaih. Maka ketika tuanya, ketika dia sudah beruban, maka dia ada dalam kondisi kebaikan. Wa man syaba ala syai'in mata alaih. Barang siapa dalam kondisi sesuatu ketika sudah berubannya, mata alaih, maka dia akan mati dalam kondisi itu. Ketika kondisinya baik, maka akan baik. Ketika kondisinya buruk, maka dia akan buruk. Di sini perlunya hidayah itu bukan hanya dimiliki oleh diri kita, tapi hidayah juga harus dimiliki oleh orang lain. Maka ajak, ya, doakan terus menerus orang lain agar yang mendapatkan hidayah bukan hanya kita, tapi semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan semua orang yang ada di alam dunia ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus memohon pertolongan kepada Allah. Maka isti'anah ada di tengah, ya, ibadah, isti'anah dan hidayah. Kenapa begitu? Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau kita tidak mendapatkan hidayah, kita tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah sebagai nikmat dan anugerah terbesar. Maka semakin bertambah hidayah, semakin bertambah kualitas ibadah. Semakin bertambah ilmu, semakin nikmat beribadah. Semakin bertambah hidayah, semakin bertambah segala macam tuh hal yang berkaitan dengan hidayah yang empat itu, ya, al-iradatu ilal khair, al-ilmu, al-amalu, as-sabat wal istiqamah. Maka ibadah pun akan semakin nikmat. Maka untuk apa kita belajar? Ya, untuk apa kita belajar? Ingat, untuk apa kita belajar? Bukan untuk naik kelas. Untuk apa kita belajar? Bukan untuk dapat rapot. Untuk apa kita belajar? Bukan untuk dapat ijazah. Untuk apa kita belajar? Untuk dapat gelar. Bukan untuk dapat gelar. Bukan. Agar kita semakin kokoh dalam hidayah,
agar kita semakin kokoh mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi inti dari penciptaan kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah di depan. Bagaimana agar kita bisa beribadah? Memohonlah pertolongan kepada Allah. Apa yang kita mohon kepada Allah? Yang pertama kali kita mohon adalah agar kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu minimal ada 4 maknanya yang mencakup hidayah itu. Yang tercakup dalam hidayah itu keinginan baik, melakukan kebaikan, selalu ingin lebih baik, kemudian mendapatkan ilmunya, mengamalkannya, dan yang ketiga apa? Yang keempat apa? Sabat, teguh, kokoh dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Untuk apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah secara maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga ilmu, amal, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan semakin memantapkan diri kita, mengagungkan Allah, dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir ini sangat penting ya. Karena dalam beribadah kepada Allah tidak mungkin tanpa 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah mengagungkan Allah, ta'zim, dan yang kedua adalah mencintai Allah, mahabbah. Dengan hidayah senantiasa bertambah ilmu, bertambah amalnya, maka akan bertambah pengagungan seseorang kepada Allah. Akan bertambah mahabbah seseorang kepada Allah. Dengan apa? Dengan ma'rifat, dengan ilmu, ya, dengan ilmu dan ma'rifat. Bil ilmi wal ma'rifah tazidut ta'zim wal mahabbah. Dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya pengetahuan kita, dengan bertambahnya hidayah kita, bertambah pula ta'zim kita, pengagungan kita kepada Allah, dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 2 hal itu menjadi inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun 2020 ini, Ustaz mengajak kepada antum semuanya untuk terus memohon kepada Allah dalam segala hal kehidupan kita. Karena tanpa maunah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, bisa jadi kita paginya muslim, sorenya sudah menjadi kafir. Waliyadzubillah. Bisa jadi sorenya masih muslim, malamnya sudah kafir. Hari ini kita menjadi orang-orang Islam, bisa jadi besoknya kita menjadi orang-orang kafir. Kalaupun tidak menjadi orang kafir, menjadi orang yang sangat cinta dan mendukung pada kekafiran. Waliyadzubillah. Maka memohonlah pertolongan kepada Allah, memohonlah pertolongan kepada Allah agar kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka. وبك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا نعم المجيب. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اجعلني مقيم الصلاة
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين بالله في سبيل الحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك